Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali beribadah pada hari ini, mengucap syukur pada Tuhan untuk setiap saat, setiap detik, setiap momen dalam kehidupan saudara dan saya. Hidup ini adalah anugerah. Kalau saudara dan saya boleh hidup sampai hari ini, itu anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Di tengah naik turun, gelombang, onak dan duri segala macam, kalau saudara dan saya masih bisa bernafas hari ini, itu anugerah Allah. Rabu yang lalu saya mendapatkan di tempat ini ibadah, yang mana ada kesaksian dari seorang bapak bernama Bapak Tri Mulyono yang diundang khusus oleh Happy Family Center untuk membawakan kesaksian hidupnya. Bagaimana hidupnya mengalami satu perubahan yang sangat drastis dari seorang yang suka dengan alat-alat dan memperbaiki mesin-mesin dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia harus mengalami kena bom dalam kehidupannya dan tangannya kena. Saudara bisa bayangkan orang tidak punya 10 jari terpotong di sini. 2 tangannya harus diamputasi oleh dokter. Betapa sulitnya hidup yang seperti itu. Terjadi 20 tahun yang lalu, 2008 kalau nggak salah, 1998 ya, begitu. Jadi 20 tahun yang lalu terjadi hal itu. Saudara bisa bayangkan seorang laki-laki tidak punya tangan. Saya dengar itu saja sampai terharu luar biasa. Sampai ketika saya dipanggil untuk naik ke mimbar untuk memimpin doa, saya nggak bisa doa, saya nangis. Karena kisahnya begitu sangat luar biasa. Bayangkan seseorang yang, saudara bisa bayangkan, pekerjaan yang sangat simpel dia tidak bisa lakukan. Kalau badannya itu gatel, nggak bisa garuk. Tiap pagi 20 tahun, istrinya yang sikatkan giginya. Saudara bisa bayangkan, hal-hal yang begitu sederhana. Gimana caranya dia mandi? Dia pun dimandiin. Bagaimana dia ke kamar kecil? Bagaimana dia mengancingkan bajunya, buttonnya, kancingnya. Saudara bisa bayangkan hal-hal yang begitu sederhana dia tidak bisa lakukan. Bagaimana dia membuka pintu yang sudah dikunci dengan anak kunci. Dia tidak bisa putar itu. Bagaimana dia setir mobil. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Tapi saya mengucap syukur bahwa orang ini tetap setia pada Tuhan. Dia berkata dengan jujur, memang 1 tahun setelah kena bom dan tangannya itu hilang. 1 tahun dia stres berat, 1 tahun dia sumpek berat, 1 tahun banyak hal berkecamuk dalam pikiran mengenai dirinya, mengenai pasangannya, mengenai keluarga, mengenai Tuhan. Orang yang biasanya kerja betulin alat-alat, teknisi itu butuh jari Bapak Ibu. Apa yang saudara bisa pegang kalau tangan itu kepotong di sini, di lengan? Dua-dua, mending satunya masih bisa. Makan dengan saya dan Ibu Agnes, beberapa teman. Saya tidak berani lihat, karena pasti makannya disuapin oleh istri. Betapa bergantungnya kemudian dia ini hidup. Duduk di sini, dia, istrinya, Ibu Agnes. Diinterview oleh Ibu Agnes. Pegang mikrofon gak bisa. Gimana pegangnya kalau jari gak ada? Jadi kalau saudara merasa banyak kekurangan hidup, angkat 10 jari saudara. Lihat ini. Angkatan. Lihat. Mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saya mungkin kurang dalam banyak hal. Tapi hari ini saya mau mengucap syukur untuk 10 jari yang saya masih punya. Amin Bapak Ibu. Nah, kita mengucap syukur kepada Tuhan
bahwa Tuhan juga punya jari-jari. Tuhan juga punya tangan. Kita sembah Allah yang sempurna. Allah yang punya mata bisa melihat. Allah yang punya telinga bisa mendengar. Allah yang punya kaki. Allah yang punya tangan. Allah yang punya jari. Jangan bayangkan ini secara fisik. Karena Allah itu roh adanya. Tapi artinya dia punya kuasa yang sangat luar biasa. Kita sembah Allah yang sangat luar biasa. Hari ini saya ingin bicara mengenai the powerful hand of God. Tangan Allah yang sangat berkuasa. Tangan Allah yang sangat berkuasa. Dia sanggup melakukan apa saja di atas muka bumi ini. Dan saya ingin bawa kita melihat seberapa dahsyat sih tangan Allah itu. Saudara bisa tahu dan sadar ketika manusia tidak punya tangan, nothing much dia bisa lakukan. Tidak ada yang banyak dia bisa lakukan. Saya masuk angin 2 hari yang lalu, Ibu Agnes bisa kerik saya. Kalau tidak ada tangan, tidak ada jari, hal yang sangat sederhana sekalipun tidak bisa dilakukan. Ada kacamata di meja. Saudara mau pakai kacamata? Bisakah tanpa tangan dan tanpa jari? Makanya hidup itu harus mengucap syukur. Kita punya Allah yang luar biasa. Tangan Allah yang dahsyat. Mari kita lihat bersama-sama seberapa dahsyat tangan Allah. Nomor 1, He touch to heal. Dia kalau menyentuh, menjamah, tangannya itu menyembuhkan. Tangan Allah menyembuhkan. Amin Bapak Ibu. Mari lihat Lukas 22 ayat 51. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Kisah ini terjadi di mana? Ketika Yesus didatangi di Taman Getsemani untuk ditangkap. Lalu salah satu daripada murid Yesus tarik pedang. Dan kemudian shing, telinganya tentara putus, jatuh. Yesus berkata, sarungkan kembali pedang itu. Lalu Yesus ambil telinga itu, pasang kembali. Celup. Mujizat. Nempel kembali, beroperasi kembali. Tangannya menjamah, menyembuhkan. Dia jamah orang buta, orang itu sembuh. Dia jamah orang bisu, orang itu sembuh. Dia jamah orang yang timpang, orang timpang sembuh. Dia jamah orang mati itu bangkit. Kita punya Allah yang tangannya bisa menyembuhkan. Bersyukur. Dan kalau saudara melihat, Kristus itu tidak pernah berpaling dari orang yang membutuhkannya. Kristus tidak pernah, orang datang dia tolak, tidak pernah. Tidak peduli siapa dia, orang kecil, orang besar. Kristus tidak pernah tolak. Kristus tidak pernah lihat etnis. Kristus tidak pernah lihat sosial kehidupan seseorang. Kristus tidak pernah lihat pendidikan seseorang. Dia tidak lihat kaya miskin. Tapi dia hanya lihat apakah engkau percaya aku bisa lakukan. Itu sebabnya kalau saudara punya sakit penyakit, ingat baik-baik, tangan Allah itu dahsyat. Sanggup untuk menyembuhkan saudara. Apapun terjadi. Kristus bahkan menyembuhkan orang yang memusuhinya. Ini hebatnya. Ketika saya baca ayat-ayat ini, serdadu itu datang untuk tangkap Yesus. Dengan segala macam perlengkapan senjata yang ada. Itu sebabnya murid tarik salah satu senjata dan potong telinga Malkus. Tentara itu. Ini tentara yang datang mau tangkap Yesus. Dia memusuhi Yesus. Ketika telinganya itu jatuh, Yesus angkat dan sembuhkan.
Yesus nggak berkata begini, telinganya jatuh, ngerasain lu. Kapomu kapan? Iya kan? No. Yesus mengasihi musuhnya. Ini sulit. Bahkan dia memberi mujizat untuk orang yang memusuhinya. Hebat ya. Cari di mana sih ada pemimpin kayak begini. Yang dimusuhi justru disembuhkan. Yang dimusuhi diberi mujizat. Dapat di mana kayak gini? Ini luar biasa. Ini harus jadi pelajaran bagi kita. Untuk kita bisa membagi kasih kepada orang lain. Kita lihat kalau di dalam ayat-ayat ini. Kristus tetap pelayanan di tengah situasi yang negatif. Saya tanya saudara. Di mana Yesus menyembuhkan telinga ini? Pasang kembali ini kuping. Di Taman Getsemani. Pada suasana apa? Yesus sedang akan ditangkap untuk dibawa dan naik ke atas kayu salib. Tapi di dalam situasi yang seperti itu, dia tetap pelayanan. Amin. Dia tetap menyembuhkan. Yesus tetap setia pada panggilan melayaninya. Di tengah situasi yang ini Yesus bukan lagi makan-makan. Ini Yesus bukan lagi sedang dielu-elukan. Ini Yesus bukan sedang dalam situasi yang sangat positif. Yesus mau ditangkap, difitnah, mau diadili dengan cara yang sangat tidak adil. Naik ke atas kayu salib tanpa kesalahan. Tidak pernah dia tinggalkan pelayanan. Di situasi yang sangat tertekan, tertindas, stres. Di Taman Getsemani Yesus berkata, aku rasanya kepingin mati aja. Di Taman Getsemani yang sama, dia sembuhkan orang. Hebat. Dan yang disembuhkan musuh. Ini tangan yang luar biasa Bapak Ibu. Makanya saudara dan saya kita harus punya yang namanya confidence. Rasa percaya diri untuk menghadap takhta Allah yang luar biasa. Karena dia penuh kasih. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah-masalah hidup saudara. Tapi kalau itu sakit penyakit, dengar saya, kalau musuhnya saja dia sembuhkan, apalagi anaknya. Amin. Kalau orang yang memusuhi saja menerima anugerah, apalagi orang yang diselamatkan, dimeteraikan, dan yang adalah murid, saya yakin kita juga pasti ditolong Tuhan. Ada seorang bernama Robert Milhammer, umur 51 tahun, bawa 3 orang temannya, hobinya berburu. Di hobi berburu, dan satu kali waktu ketika mereka sedang kumpul-kumpul, itu lewat angsa. Satu rombongan besar angsa lewat di atas mereka. Temennya ini iseng-iseng, angsa cek banyak isi, tembak aja, ngawur aja, dor. Karena saking banyaknya, gak mungkin gak kena. Kena satu. Saudara tahu, kena satu dan barang itu jatuh. Angsa itu jatuh dari ketinggian. Saudara tahu angsa itu bukan ayam. Besar. Itu jatuh, ngambrui temennya ini. Temennya masuk rumah sakit. Kenapa? Angsa itu besar badannya. Berat. Jatuh dari ketinggian. Berapa kilo itu? Ambruk saudara, mengenai Bapak Robert. Dia harus masuk ke rumah sakit dan dia harus dirawat. Ini hanya mengajarkan di dalam hidup ini hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Tabur tua itu ada. Hati-hati dengan hidup. Jangan hidup berbuat sembarangan. Apa yang ditanam dituai. Kalau kita tabur kebaikan, kita menuai kebaikan. Kalau di hadapan Tuhan saudara itu selalu hidup baik, benar, setia.
engkau akan menuai itu. Pada waktu saudara membutuhkan, tangannya yang penuh kasih akan turun untuk menyembuhkan saudara. Itu sebabnya mari kita berhati-hati. Allah kita itu punya mata. Dia bisa lihat kita, bagaimana kita hidup. Allah itu tidak pernah pakai kontak lens. Amin. Allah tidak pernah pakai sunglasses. Allah itu tidak pernah itu kelilipan. Amin Bapak Ibu. Allah itu pandangannya terang. Tidak pernah dia kabur sehingga dia tahu apa saja yang dilakukan anak manusia di atas muka bumi. Mereka yang lakukan terbaik. Mereka akan, ketika mereka berteriak, Allah akan sembuhkan mereka. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Seberapa dahsyat tangan Allah. Dia bukan hanya menjamah untuk menyembuhkan. He touches to save. Dia menjamah untuk menyelamatkan. Ini tangan Allah. Dia menjamah untuk menyelamatkan. Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di bagian kedua ini kita lihat bahwa tangan Yesus menyentuh kehidupan daripada Sakeus, kepala pemungut cukai, yang kerjanya menindas orang supaya dia bayar lebih banyak pajak dan lain sebagainya. Ini orang betul-betul terkenal, dia jadi kaya raya, semua orang kenal dan tahu dia. Yesus pun tahu namanya. Ini orang terkenal, sehingga dia ingin tahu siapa Yesus sampai naik, karena badannya pendek. Sakeus naik ke pohon. Yesus lewat dengan rombongan, lihat dia. Saya bilang Yesus kenal karena Yesus sebut namanya. Kalau Yesus tidak kenal, dia akan bilang gini, hei orang pendek, turun no. Iya kan? Tapi karena Yesus kenal namanya, Yesus panggil namanya, Sakeus, turunlah. Aku mau datang ke rumahmu. Karena orang kayak begini itu dikucilkan, tidak ada orang mau dekat. Karena dianggap hidupnya itu berdosa, orang nggak ada mau dekat. Ini Yesus menawarkan diri sebagai tokoh yang sangat terkenal. Aku mau mampir ke rumahmu. Oh, itu nyentuh hatinya. Dan itu membawa perubahan dan pertobatan pada kehidupan Sakeus. Itulah Yesus. Hidupnya menjamah orang berdosa. Dia menjamah orang berdosa dengan kasih. Dia tidak angkat tangan mengata-ngatai. Dia tidak menghakimi ketika ada di atas pohon itu si Sakeus. Ataupun waktu ada di rumah kemudian dia menghakimi Sakeus. Tidak. Tapi waktu dia makan-makan dengan Sakeus itu, karena Sakeus bikin pesta, dia itu memberikan kasih. Hidupnya menjamah sehingga Sakeus berubah. Sampai orang ini begitu berubahnya berani bilang, Tuhan, hartaku separuh, aku mau kasih orang miskin. Kalau ada orang yang pernah kuperas, tak ganti 4 kali lipat, 400%. Di mana kita pernah ketemu orang berdosa, kemudian berubah, bertobat, kemudian hartanya kasih separuh ke orang miskin. Pada hari itu loh, bukan dia bertumbuh dalam kekristenan,
Pada hari dia berubah bertobat, udah langsung ambil komitmen seperti itu. Makanya Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara lihat bagaimana Yesus ketika ketemu orang berdosa, dia menjamah kehidupannya dengan kata-katanya, dengan sikapnya, dengan keterbukaannya, membuat orang yang berdosa itu berubah. Ia mengasihi dan menyelamatkan orang berdosa. Itulah Yesus. Kita sering lihat, baca, ketika ada 10 orang sakit kusta, dikucilkan, dibuang keluar dari kota. Harus terpencil, jauh dari masyarakat. Ketika Yesus lewat, mereka datang kepada Yesus pun, minta Yesus sembuhkan dari seberang jalan, tidak berani dekat-dekat. Yesus sembuhkan. Yesus mengasihi orang berdosa. Saudara dan saya mengasihi orang berdosa enggak? Atau kita hanya mengasihi orang-orang yang sesama kita? Atau kita hanya mengasihi orang-orang yang Kristen? Yesus mengasihi semua orang loh. Yesus mengasihi orang-orang bawah. Yesus mengasihi orang-orang di atas. Yesus mengasihi semua orang. Hidupnya itu menjamah orang begitu banyak. Makanya Napoleon itu bilang apa? Saya itu kalah sama Yesus. Napoleon. Saya itu hidup dan memerintah dengan senjata. Tapi Yesus memerintah dengan kasih. Dan yang ikut dia jauh lebih banyak. Saya kalah dengan Yesus. Hebat ya Bapak Ibu. Ini sesuatu yang luar biasa. Ia membawa dampak besar dengan kasihnya. Sudahkah saudara bawa dampak dengan kasih saudara, dengan hidup saudara? Sudahkah saudara di dalam kehidupan saudara, engkau membawa perubahan? Kita itu, jangan saudara bilang begini, yang khotbah itu bukan saya, yang khotbah Pak Hani. Salah kalau ngomong gitu. Kenapa? Karena semua kita itu berkhotbah. Pak Hani juga tidak khotbah 40 menit. Pak Hani juga khotbah dari pagi sampai malam setiap hari. Dari Senin sampai Minggu khotbah terus. Tapi bukan cuma saya, Anda juga khotbah. Dengan kehidupan kita, kita berkhotbah. Dengan tingkah laku kita, kita berkhotbah. Orang lain itulah yang menilai. Lalu menilai, dia memang hebat ya. Oh dia luar biasa loh. Dia berubah loh. Saya tersentuh karena dia loh. Dia. Jangan deket-deket. Kalau Minggu dia baik. Senin sampai Sabtu edan. Karena orang itu mengkhotbahkan sesuatu yang berbeda. Setiap kita itu berkhotbah. Saudara jangan pikir tidak. Memang khotbah kalau di atas mimbar ini ya. Tapi banyak kita itu khotbah dalam hidup sehari-hari. Ini masalahnya. Dan kita dilihat orang banyak. Itu sebabnya dalam hidup saudara dan saya kita harus hati-hati. Tuhan mau saudara dan saya touching life. Menjamah kehidupan orang lain. Saya membaca kisah mengenai seorang gadis bernama Amber Moloney. Umur 22 tahun. Dengan 3 orang temannya. Audra Weiss, Shane Wilson, mereka bertiga pergi fitness. Tiba-tiba Amber ini jatuh mengenai alat-alat berat yang ada di situ. Ini jatuhnya nggak bagus ini, karena mukanya hantam alat-alat berat. Langsung temannya datang kepadanya, lihat, memberikan pertolongan kepada dia. Sebul nafas, mulut ke mulut. 6 menit kemudian ambulans datang, petugas datang, kasih kejut listrik beberapa kali. Kemudian dia mulai keluarkan busa, bernafas kembali, dan dia hidup. Kalau 2 temannya nggak ada, berangkat nih orang. Inilah kehidupan yang mana bisa menjamah hidup orang lain, menyelamatkan hidup orang lain. Ada banyak orang di luar sana hidup dalam kegelapan. Terang Kristus yang ada dalam saudara
biarlah itu menyentuh, menjamah kehidupan yang ada. Terang Kristus yang ada pada kita, biar boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hidup ini bukan bersaksi baru kita memuliakan Tuhan. Bukan kita menulis yang rohani baru kita melayani. Bukan kita berkhotbah di mimbar baru melayani. Setiap hari semua kita berkhotbah. Istri setiap hari berkhotbah dengan hidupnya kepada suami. Suami tiap hari berkhotbah pada istri lewat kehidupannya. Orang tua tiap hari khotbah kepada anak-anak lewat kehidupannya. Anak-anak juga berkhotbah lewat kehidupannya. Semua kita berkhotbah lewat hidup kita, tindak tanduk kita kepada setiap mereka yang ada di sekeliling kita. Pertanyaannya cuma satu, apa isi khotbahnya? Apakah kebaikan, keadilan, karakter Kristus ada di dalam kita? Kebenaran itu ada atau yang lain? Yang ketiga kita lihat bersama-sama tangan Allah yang sangat luar biasa. He touch to bless. Dia menjamah untuk memberkati. Kalau Allah menjamah itu dia ingin memberkati. Matius 19, 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Nah, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudara, kalau kita melihat orang membawa anak-anak kecil untuk secara fisik dijamah, disentuh, diberkati oleh Yesus. Apa yang kita lakukan di sini berdoa untuk anak-anak adalah memberkati mereka. Di dalam hidup saudara dan saya, kalau kita mau belajar dari ayat-ayat ini, sangat indah. Allah itu sangat peduli terhadap setiap lapisan manusia, masyarakat. Ketika orang bawa anak-anak itu kepada Yesus, Yesus terbuka. Yang marah itu murid-murid. Minggir-minggir. Repotin Yesus aja. Menyusahkan Yesus. Ngerusoni Yesus. Yesus lihat itu. Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Saudara, jangan pikir waktu Yesus hidup 2000 tahun lalu, dia hanya peduli kepada yang dewasa. Dia hanya peduli kepada mereka-mereka yang duduk dan punya jabatan. Para politisi, pejabat. Dia hanya peduli kepada setiap mereka-mereka yang dewasa. Dia peduli pada yang kecil. Jadilah seperti mereka. Karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Hebat. Ini mengajarkan pada saudara bahwa kita harus peduli kepada yang kecil-kecil juga. Kepada anak-anak yang kecil. Tapi kecil juga berarti peduli kepada mereka-mereka yang terbuang. Peduli kepada mereka-mereka yang terhinakan. Peduli kepada mereka-mereka yang terabaikan. Ini. Allah yang peduli terhadap kerohanian anak-anak. Diberikan pada Yesus, diberkati oleh Yesus. Kita harus punya kepedulian kepada generasi anak-anak, kepada generasi berikutnya. Yesus berkata, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Justru kita yang dewasa disuruh belajar dari anak-anak, mengenai ketulusan anak-anak, keterbukaan anak-anak, kebergantungan anak-anak kepada Allah. Kita yang dewasa disuruh belajar dari anak-anak. Allah yang peduli kepada generasi muda.
Gereja harus berbuat sesuatu, kalau tidak generasi muda hilang. Dunia itu yang direbut Bapak Ibu bukan generasi tua. Dunia itu selalu ingin merebut yang muda-muda. Yang muda itulah yang harus dirusak katanya. Narkoba kalau bisa merusak semua. Minuman keras biar merusak anak-anak. Pornografi biar merusak anak-anak. Kehidupan yang tidak bersekolah, uneducated, biarlah merusak anak-anak. Hidup tidak beragama biar merusak anak-anak. Kita harus hati-hati. Karena hal-hal yang seperti ini akan mengganggu. Saudara, firman mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana saudara dan saya, kita harus mengisi anak-anak sejak dari kecil. Ulangan pasal yang ke-6 itu. Waktu engkau berjalan, waktu engkau berdiri, waktu engkau tidur, waktu engkau duduk, waktu engkau berbaring. Ajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anak. Apa yang diajarkan? Kebenaran firman. Tapi kadang-kadang orang tua itu terlalu memanjakan anak. Sehingga gereja anak-anak gak dibawa. Sehingga diringankan dan dientengkan dan diabaikan yang namanya firman. Bukankah firman berkata, ajar anak muda sejak mereka masih muda. Nanti waktu dia udah besar, dia tidak akan menyimpang dari jalannya. Tapi kalau saudara sudah besar, mereka itu sulit diajar. Itu sebabnya kita harus terhadap anak-anak itu disiplin. Papa saya dahulu selalu suruh kami ke gereja. Padahal dia dulu tidak gereja awalnya. Kami datang dari agama yang berbeda. Satu keluarga. Tetangga ngajak, boleh enggak anak-anak dibawa ke gereja? Boleh. Dia bawa saya dan 2 adik saya ke gereja. Lalu ayah saya merasa senang. Enak juga rumah enggak ada 3 anak laki-laki. Enggak terlalu ramai. Jadi tiap minggu suruh ke gereja. Lah saudara pikir emangnya kita senang ke gereja? Ya enggak lah. Lebih senang main daripada ke gereja. Jadi ayah saya kasih kami peraturan. Kalau mau ke gereja, dapat uang jajan 1.000 perak. Lalu kemudian akan diajak makan siang, hari Minggu siang makan. Lalu juga diajak nonton film silat di bioskop. Jadi kita ke gereja itu bukan karena mau ke gereja. Setelah gereja itu loh banyak iming-imingnya. Nah ayah saya pakai itu dengan maksud dan tujuan. Pokoknya ke gereja. Apapun motivasinya kamu di gereja. Kalau minggu demi minggu kau ke gereja. Jadi kamu nanti. Jadi sungguh jadi pendeta saya. Amin Bapak Ibu. Jadi benar nih. Itu. Jadi saudara orang tua harus paksa anak itu ke gereja. Gak mau bangun. Ambil air kulkas, siram mukanya. Gak apa-apa. Pokoknya harus. Itu tanggung jawab orang tua anak ke gereja. Besi itu kalau masih panas, enak dibentuknya. Kalau dia udah keras, udah dingin, siapapun susah membentuknya. Itu sebabnya kita harus. Mereka masih muda, masih sangat bisa dibentuk, kita bentuk. Bawa ke gereja. Dalam seminggu ada 168 jam. Gereja hanya 2 jam. Kadang gak sampai. Jatah untuk anak-anak gak sampai 2 jam. Itu sebabnya mari Bapak Ibu. Jangan main-main dengan pendidikan rohani anak-anak. Kalau mereka sudah tidak rohani, engkau rohani, tinggal tunggu nanti satu kali waktu konflik, perang. Saudara dan mereka. Mereka akan berjalan menurut jalan mereka. Dan itu akan menusuk hati saudara. Engkau akan hidup dengan air mata. Menyesal seumur hidup. Karena hilang waktu untuk mendidik anak-anakmu. Hati-hati. New York Times. Koran Amerika. Mengajarkan anak-anak jangan dikasih nonton televisi banyak-banyak. Jangan pula pikir perlu dan bagus program Kristen yang ada di televisi. Tapi orang tua bacakan cerita buat anak-anak.
pakai buku itu jauh lebih baik. Kenapa? Kalau dikasih lewat televisi, anak cuma lihat dan menerima, imajinasinya mati. Tapi kalau saudara cerita dari buku mengenai Simpson, Yusuf, Musa, Paulus, dan lain-lain, anak itu punya kreativitas, berimajinasi. Waktu saudara cerita, pikirannya kemana-mana, itu yang sehat. Daripada hanya dicekokin gambar film Kristen di televisi. Saya pikir benar juga ini. Kalau tidak mati. Sedangkan anak kecil itulah yang imajinasinya jauh lebih hebat dari saudara dan saya. Dulu ada anak kecil yang disuruh tidur sama mamanya. Nah, tidur habis makan malam. Naik cepat ke kamar tidur, besok sekolah. Naik ke kamar, nggak tidur. Mamanya bersih-bersih. Dapur selesai semua. Mamanya naik ke atas. Jam 10 malam anaknya belum tidur. Anak masih semata wayang kecil sekali. Hei nak, kenapa kau tidak tidur? Anaknya itu lagi lihat jendela. Keluar dari jendela, lihat dari jendela gini keluar. Dia lihat bulan. Dia bilang, mama, aku mau ke bulan, ma. Lu ngimpi apa? Lu tidur nak, tidur. Banyak mikir, imajinasi aja. Tidur, besok sekolah. Saudara tahu anak yang sama. 30 tahun lagi dia naik ke bulan dan injak kaki di atas bulan. Anak yang sama. Jangan matikan kreativitas anak. Jangan matikan imajinasi anak. Jangan. Ini yang menjadi peran orang tua. Mari kita hati-hati di dalam hidup kita. Kalau Allah sentuh orang, dia berkati. Saudara Kristen, bagaimana engkau menyentuh kehidupan orang lain? Apakah sentuhan itu membawa mereka dekat Tuhan? Atau sentuhan saudara membuat orang itu keluar dari gereja? Sentuhan itu membawa mereka lebih giat pada Tuhan? Atau sentuhan itu menjadi sebuah batu sandungan baginya? Mari kita berubah semua, belajar dari Yesus. Dia kalau bergaul, dia menyentuh orang, dia menyentuh untuk memberkati. Yang terakhir, yang keempat, he touches to use. Dia menjama untuk memakai. Dia menjama untuk memakai. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Simon berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa sih ditanya 3 kali? Emangnya Yesus mengalami gangguan pendengaran? Tidak. Yesus bertanya dengan bahasa, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Dijawab, aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan. Ditanya lagi kedua, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Kasih yang mulia. Dijawab, aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan. Ditanya lagi yang ketiga kali, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih persaudaraan? Iya, aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan. Jawabnya tetap sama. Pertanyaan pertama jawabnya tetap sama, pertanyaan kedua tetap sama, 3 tetap sama. Apapun jawabannya Yesus berkata, gembalakanlah. Mengasihi aku, gembalakan. Mengasihi, gembalakan. Mengasihi, gembalakan. Kalau saudara mengasihi, engkau menggembalakan. Kalau saudara mengasihi, engkau melayani. Orang yang mengasihi bukan di mulut,
tapi memberikan hidup untuk berkata, Tuhan ini aku, pakai aku jadi berkat. Pakai aku. Dia menguatkan yang lemah. Situasi Petrus ditanya adalah pada situasi dia sedang ingin keluar dari pelayanan. Karena waktu Yesus mati di kayu salib, sedih hatinya, berpisah dengan Yesus. Yesus nggak jadi raja di Israel. Udahlah, aku kembali kepada bisnis yang lama, yaitu menjadi penjala ikan. Bawa 6 temannya, bertujuh, mancing, tidak dapat apa-apa pada malam itu. Yesus tungguin di pinggir pantai. Tambah ditanya, nah ada lauk enggak? Dapat ikan enggak? Enggak dapat. Semalam-malaman enggak dapat. Ojo aneh-aneh lari dari Tuhan. Ikan kecil engkau enggak akan pernah tangkap. Itu masalahnya. Waktu mereka turun ke pantai, Yesus sudah punya ikan. Hebat enggak? Enggak usah mancing semalaman, udah punya ikan sendiri. Yesus kasih mereka makan pagi. Breakfast with Jesus. Yesus punya roti, Yesus punya ikan, kasih makan nelayan yang semalam-malaman mancing gak dapat apa-apa. Makanya hidup ini satu, ojo aneh-aneh. Amin. Baik, kalau kita sudah hidup mengasihi dan melayani Tuhan, let's do it. Sampai Tuhan panggil kita kembali ke sorga. Itu. Dia menguatkan yang lemah karena Petrus dan teman-temannya lemah. Jadi ditanya, kamu mengasihi aku enggak sih? Mengasihi. Gembalakan. Tanya lagi 2 kali, tanya 3 kali. Saudara dan saya pun kalau ditanya begitu jengkel juga kali. Tapi pertanyaan itu adalah untuk meyakinkan dan untuk menyadarkan. Kalau memang mengasihi, maka kita melayani, titik. Sudahkah ada bagian dalam hidup saudara bagaimana engkau melayani Tuhan? Dengan apa saudara melayani Tuhan? Dia memberikan visi baru dalam pelayanan. Kepada Petrus, kepada teman-teman murid-murid yang lain. Ini hebat. Supaya mereka bergairah. Petrus akhir hidupnya mati, disalibkan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Ini yang menyangkal 3 kali. Tapi akhir hidupnya melayani sampai tuntas semua. Hebat. Dia ubah kita untuk jadi partner. Saudara dan saya, kita ini partner Allah. Di atas muka bumi. Banggalah. Amin Bapak Ibu. Bangga jadi partner Allah. Melayani pekerjaan Allah di atas muka bumi. Bangga. Jangan saudara tidak bangga. Kalau ada pejabat ngajak saudara jadi partner buka bisnis, bangga enggak? Bangga. Ada menteri ngajak saudara buka bisnis, bangga enggak? Bangga. Ngomong kosong nih, presiden ketemu saudara, senang dengan saudara. Saudara diberkati, ayo buka bisnis, bawa nama saya. Bangga enggak? Bangga. Nah ini raja di atas segala raja nih. Saya pakai ini sebagai pembanding saja. Ini raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Bangga enggak? Itu. Makanya melayani itu harus membawa kita bangga. Ada seorang archbishop. Biasanya itu menguasai satu provinsi. Pemimpin rohani yang menguasai satu provinsi. Dia menceritakan mengenai 3 orang anak yang datang ke gereja untuk ngaku dosa. 2 anak itu bawa daftar dosa yang banyak sekali dan panjang. Dan itu daftar dosa guyonan, main-main, dibuat-buat untuk ngolok-ngolok pemimpin umat. Anak yang ketiga, setelah itu yang kedua keluar sambil ketawa-ketawa. Anak yang ketiga juga datang. Ngaku dosa macam-macam ini itu. Lalu dia bilang, si pemimpin umat berkata, kamu lihat gambar Yesus di sana? Kamu pergi ke sana dan bilang, Tuhan engkau sudah lakukan banyak, tapi aku gak peduli. Kamu ucapkan itu 3 kali. 3 kali kau ucapkan itu di depan daripada gambar Yesus. Anak itu pergi. Tuhan, memang engkau sudah lakukan yang banyak, tapi aku tidak peduli. Sekali. Yang kedua,
Tuhan, Engkau sudah lakukan banyak bagi aku. Aku gak peduli. 2, 3. Yang ketiga gak bisa ngomong dia. Nangis. Nangis. Gak bisa ngomong. Yesus lewat gambarnya saja sentuh dia. Dan pemimpin umat ini berkata, saya tahu anak yang ketiga itu. Karena anak yang ketiga itu adalah saya. Dijamah untuk dijadikan partner. Saudara dan saya diselamatkan untuk kita jadi partner. Partnernya Allah. Apapun pelayanan saudara, sekecil apapun, engkau partner Allah di atas muka bumi. Lakukan yang terbaik. Hari ini kita belajar tangan Allah yang dahsyat itu menjamah untuk menyembuhkan. Apapun sakit penyakit saudara dia mau sembuhkan. Dia jamah untuk menyelamatkan. Dia jamah untuk memberkati saudara. Dan dia jamah untuk memakai hidup saudara. Satu hal yang kita bisa lakukan adalah berkata, ini aku Tuhan, pakai aku seturut kehendak-Mu. Amin. Tuhan Yesus berkati.